Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami kelompok 6, saya Miftahul Rizka dan Mbak Nida Dusturia. Hasil analisis kami yakni tentang eksplorasi pengetahuan pribumi atau indigenous knowledge terkait konsep fisika yang diselenggarakan oleh warga senior di Chokwe, Mozambik. Artikel ini ditulis oleh Aguiar Muambalan Bakwit dan kawan-kawan dari Jurnal International Journal of Science Education Vol 38 nomor 1 halaman 1 sampai 16 ya yang terbit 23 Januari 2016. Yang pertama bagian pendahuluan, pengetahuan asli terancam hilang ya. Indigenous knowledge ini terancam hilang di banyak wilayah di dunia. Penting untuk menentukan cara melestarikannya, baik untuk alasan budaya maupun alasan praktis, karena seringkali cocok untuk memenuhi kebutuhan lokal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Jika kearifan lokal dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sains sekolah, ia juga dapat memberikan konteks yang akrab untuk mempelajari konsep-konsep ilmiah serta membantu generasi muda untuk mengenali nilainya. Berasal dari latar belakang seperti ini, yakni proses penciptaan pengetahuan dipengaruhi oleh konteks sosial di mana ia terjadi, yang mencakup norma-norma budaya dan intelektual. Namun ada juga yang berpendapat bahwa apa yang disebut dengan indigenous knowledge atau pengetahuan ilmiah itu mohon maaf, yang dimaksud dengan pengetahuan ilmiah adalah artefak budaya Barat. Dan di negara-negara Afrika, sebagian besar penduduknya adalah penduduk asli. Meskipun demikian, negara-negara Afrika semakin mengadopsi cara berpikir Barat. Bentuk pengetahuan lain kemudian dikenal sebagai indigenous knowledge atau pengetahuan asli, pengetahuan masyarakat pribumi. Di negara-negara Afrika, pengetahuan asli menjadi kurang dikenal dan dihargai secara luas. Dan memasukkan kearifan lokal ke dalam kurikulum sekolah dapat berdampak positif pada minat siswa terhadap sains sekaligus membantu mereka untuk dihargai dan menjaga kearifan lokal dari kakek nenek mereka. Dalam studi ini, penulis melaporkan wawancara yang dilakukan kepada sekelompok warga di Mozambik di pedesaan Chokwe untuk mengidentifikasi aspek pengetahuan asli mereka yang dapat dikaitkan dengan konsep fisika dan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Jadi tujuan dari artikel ini diteliti itu adalah untuk mengidentifikasi kearifan lokal yang dapat dikaitkan dengan konsep fisika dengan maksud untuk mengintegrasikannya ke dalam kurikulum sekolah. Artikel ini, penelitian ini memakai partisipan atau menggunakan partisipan sebanyak 29 warga senior. Begitu ya, terdiri dari 18 perempuan dan 11 laki-laki. Ini adalah dari Chokwe, sebuah desa di Mozambik yang mengajukan diri. Chokwe ini sendiri dipilih karena penulis pertama berasal dari daerah tersebut dan dapat berbicara dengan bahasa lokal. Kemudian datanya diperoleh dari dua set wawancara mendalam. Set wawancara yang pertama ini adalah wawancara individual dan tidak terstruktur, bertujuan untuk mengeksplorasi aspek pengetahuan asli mana yang mungkin terkait dengan konsep fisika. Sementara set wawancara mendalam yang kedua adalah yang semi terstruktur dan dilakukan dalam kelompok kecil. Ini bertujuan untuk menyelidiki pemahaman peserta dan penerapan konsep fisika yang diidentifikasi. Hasil dari wawancara ini dianalisis dengan pendekatan etnografi. Nah, hasilnya penulis menyampaikan dalam beberapa potongan cuplikan wawancara. Tidak saya tampilkan seluruhnya. Dan ini akan sedikit kami bahas tentang pokok-pokok pikirannya saja. Jadi selama wawancara berlangsung, kearifan lokal yang dibahas terkait dengan konsep fenomena fisika termal, mekanika, dan listrik. Dari konduktivitas termal yang pertama ya di Cokwe tanah liat banyak digunakan sebagai bahan bangunan dan untuk membantu berbagai jenis wadah penyimpanan, pot dan piring. Empat barang tanah liat yang umum adalah lambetu untuk memasak, muringwe untuk menyimpan dan kambani untuk menyajikan makanan dan sitseka untuk melunakkan tepung jagung. Jadi dari beberapa alat yang mereka bentuk ini sudah mampu mereka ketahui kegunaannya dan
bisa dikaitkan dengan konsep fisika. Misalnya, perpindahan panas. Responden mengetahui dari pengalaman mereka bahwa plesteran rumah mereka dengan tanah liat membuat mereka lebih nyaman, baik di cuaca panas maupun dingin. Efek dari tanah liat adalah menghalangi aliran panas dan aliran dingin ke dalam bangunan. Kemudian ada konduktivitas termal berikutnya. Ini responden memiliki pengetahuan praktis bahwa konduktivitas termal tanah liat lebih rendah dibandingkan dengan logam, serta fakta bahwa panas mengalir dari objek yang lebih panas ke objek yang lebih dingin. Responden juga sudah mengetahui dan akrab dengan fenomena kondensasi ya ketika orang berada di ruangan tertutup pada malam yang panas. Mereka mengetahui bahwa rumah itu berkeringat dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa cairan yang terbentuk di dalam rumah itu adalah air. Jadi adanya proses kondensasi. eh Beberapa kemudian yang ditemukan adalah tentang gaya. Di Chokwe, pria secara tradisional mengangkut tong dengan menariknya dengan tali di atas bahu mereka, sementara wanita mengikatkan di tali di pinggang mereka. Alasan praktis mengapa seperti itu, jadi wanita mengikatkan tali di pinggang mereka daripada di bahu mereka meskipun tangan mereka bebas. Bayi mereka berada di punggung dan melindungi payudara mereka. Sehingga secara fisika akan ada komponen kekuatan yang lebih besar dalam arah gerakan. Dan oleh karena itu, wanita perlu mengerahkan gaya yang lebih kecil untuk melakukan pekerjaan yang sama pada objek yang sama-sama mereka pindahkan. Ya, di sini terlihat ada sudut yang berbeda ya ketika diletakkan di bawah atau di pinggang daripada ketika di bahu oleh laki-laki. Di sini gaya yang diperlukan menjadi lebih ringan. Kemudian gaya dan resultan gaya. Dari alat yang sebelah kanan ini di gambar keempat adalah alat perangkap ikan tradisional yang digunakan di Chokwe yang disebut dengan siseka. Jadi ketika mereka dapat memerangkap ikan dalam jumlah yang banyak, mereka tahu bahwa perlu lebih dari satu orang untuk menariknya keluar. Jadi sudah tahu bahwa dua orang memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan dengan satu orang saja. Jadi adanya gaya resultan di sini yang mereka sudah pahami juga. Kemudian tentang tuas. Di Chokwe tanahnya adalah tanah liat yang sangat kaku. Responden tahu bahwa cangkul bergagang panjang lebih efisien dibanding dengan cangkul yang pegangannya pendek. Kemudian ada kutipan wawancara juga mengenai tekanan dan tegangan permukaan ya. Di sini daun membuat lubang di permukaan cairan melalui lubang ini bir bernafas. Jadi tutup bir itu menggunakan daun seperti itu. Juga melalui daun akan tumpah dan wadah tidak meledak ya karena mereka tahu bahwa bir tidak boleh ditutup dengan kecuali dengan daun itu. Kemudian ada juga beberapa kutipan tentang pengetahuan mereka mengenai energi potensial elastis dan gravitasi ya, yang terbukti dari adanya alat tradisional di sini berupa bau. Di sini ada panahan begitu. Kemudian ada kelistrikan juga. Responden memiliki pengetahuan praktis tentang bahaya berada di air selama badai listrik. Tapi berpikir bahwa air menarik petir, bukan menyediakan jalur konduksi untuk petir. Jadi seperti itu. Kemudian untuk pembahasannya, peserta memiliki kearifan lokal yang berguna dan kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penerapan konsep fisika termal, listrik statis, dan mekanika. Dalam beberapa kasus, penjelasan peserta diselaraskan dengan penjelasan fisika. Dalam beberapa kasus yang lainnya, mirip dengan konsepsi alternatif siswa yang diidentifikasi dalam literatur. Dan dalam kasus lain, merujuk pada fenomena supernatural. Kesimpulannya, dalam kebanyakan kasus ada keselarasan yang baik antara fisika dan indigenous knowledge responden. Sebagian besar pengetahuan dapat dicirikan sebagai akal sehat. Selain itu, fenomena tertentu dijelaskan dalam dalam istilah kekuatan gaib. Identifikasi kearifan lokal terkait fisika berpotensi meningkatkan kesadaran kearifan lokal dan nilainya di masyarakat luas. Yang kedua, dari perspektif pedagogis, identifikasi pengetahuan asli yang dapat dikaitkan dengan konsep fisika memberikan kesempatan baik
kesempatan bagi pengembang kurikulum sains untuk memasukkan contoh-contoh fenomena fisik yang akrab bagi siswa, sehingga memberikan hubungan yang berharga antara sains sekolah dan kehidupan sehari-hari. Namun ketika penjelasan fenomena ini dibahas, guru perlu menerapkan strategi perubahan konseptual yang tepat. Jika siswa atau warga senior terlibat dalam penalaran yang masuk akal. Kemudian ketika penjelasan ilmiah berbeda secara epistemologis dan penjelasan budaya, seperti dalam kasus penyebab petir, percakapan yang lebih bernuansa antara guru dan siswa akan diperlukan untuk memastikan kepekaan budaya. Misalnya, guru dapat menantang validitas pengetahuan asli bahwa beberapa orang mengendalikan kilat dan mengarahkan peserta didik untuk mengeksplorasi sumber pengetahuan tersebut. Artikel ini memiliki referensi yang digunakan sebanyak 30 yang terdiri dari artikel dan buku dengan yang paling baru yaitu 2014 jurnal dan yang paling lama 1998 dari buku dan juga ada dari disertasi. Kelebihan dan kekurangan artikel ini, untuk kelebihannya hasil penelitiannya cukup lengkap, disertai dengan gambar pendukung sehingga memperjelas pemaparan. Kemudian kekurangannya, pembahasan tentang identifikasi kearifan lokal yang dapat dikaitkan dengan konsep fisika sudah disajikan banyak di bagian pembahasan, tetapi hasil identifikasi tidak disajikan kembali dalam kesimpulan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada artikel yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.